dia pernah melihat Saber hadir di masjid saat tarawih. Duduk pakai mukena, tapi nggak sholat. Di sana, dia menanyakan nama orang-orang untuk dijadikan mangsa berikutnya. Tantri kecil bahkan mencoba mengajak bicara pocong itu. Namun, pocong ini hanya diam, Om. Nah, saat ayah Tantri keluar dan melihat ke arah yang sama, wajahnya langsung pucat. Kabar dari desa datang, makin banyak orang meninggal dengan cara aneh. Dan semua pernah dikunjungi oleh Nyai Saber. Selamat datang di klinik-klinik di mana kasus gaib akan kami kulik. Bersama saya Amai dan saya Om Hao. Mari kita bedah. Jadi kasus ini dikirim oleh Tantri Om yang berasal dari Sulawesi Tengah. Jadi Tantri ini berasal dari desa kecil di Palu. Desanya katanya cukup unik, campuran antara suku Jawa, Bali, dan Kaili. Di sana warganya hidup rukun, dan keberagaman itu menjadi sebuah kehangatan di sana. Jadi banyak juga cerita hal-hal gaib yang terjadi, Om. Jadi pada suatu hari, Tantri sekeluarga berkunjung ke rumah kakeknya, Mbah Jo namanya, Om. Rumah Mbah Jo ini berada di atas bukit, dikelilingi pohon besar dan tanaman lain, seperti melati, alpukat, pisang, dan pohon jati. Dan di belakang rumahnya ada satu bangunan kosong yang katanya sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Ketika di sana, malam itu listrik padam, seperti di perkampungan-kampungan lainnya, Om. Hanya lampu minyak yang menerangi ruangan. Lampu itu kadang goyang tertiup angin apinya. Tantri kecil bermain di teras, sementara orang tuanya berbincang di dalam rumah. Waktu itu gerimis, Om, dan suara jangkrik terdengar jelas. Dari halaman, Tantri melihat sosok putih berdiri di antara pohon alpukat dan pisang. Di tengah-tengah, ya, Om, jadi ya. Kainnya lusuh, terkena tanah. Ia mendekat polos, pelan-pelan ke sana, mengira itu orang, padahal adalah pocong. Tantri kecil bahkan mencoba mengajak bicara pocong itu. Namun, pocong ini hanya diam, Om. Nah, saat ayah Tantri keluar dan melihat ke arah yang sama, wajahnya langsung pucat. Lalu menarik Tantri dan membawanya masuk. Tantri masih sempat menoleh, Om, dan menunjuk ke belakang. Sosok pocong itu masih di sana, menatap mereka dengan tajam. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah malam itu juga. Dan sesampainya di rumah, Tantri tertidur. Sementara ayahnya Tantri mencampur air dengan garam krosok dan mengoleskannya ke seluruh tubuh Tantri sambil membaca doa. Jadi mungkin ini buat perlindungan kali, Om, ya. Seperti pengusiran ya. Nah, kalau menurut Om Hao nih ya, malam itu kan kayak namanya anak kecil ya, Om. Apakah itu adalah sebuah pertanda terbukanya mata batin atau indigonya Tantri, Om? Kepekaan ya. Kepekaan, iya. Saya mengindikasikan demikian. Jadi bisa mendeteksi hadirnya makhluk astral sekitar. Dan kemungkinan makhluk astral ini membawa satu energi negatif. Makanya energinya mudah terbaca oleh anak kecil, Om, ya? Iya, karena anak kecil kan perasa ya. Apalagi yang usianya balita itu ya, jadi rewel, nangis, ketakutan itu. Apa juga keturunan dari keluarganya, Om? Itu bisa jadi. Dan biasanya mereka datang ya, entitas itu mungkin ngikut, nempel, atau kiriman orang. Yang mengindikasikan ke tujuan untuk non-medis. Medis ya. Gitu. Oke, dan beberapa tahun kemudian, Om, Tantri saat itu kelas 5 SD. Jadi ada cerita bahwa sekolahnya itu bekas bangunan tua.
dan rumah kosong di pinggir desa. Dan suatu hari saat duduk di sudut belakang kelas, Tantri ini ngerasain punggung dan tengkuknya dingin panas secara bergantian. Temannya si Deki ngeliatin si Tantri yang duduk pucat sambil melamun itu. Nah, si Deki ini khawatir Om, katanya takut Tantri kesurupan karena udah ada cerita horor sebelumnya. Jadi memang cerita-cerita horor itu kayak pekat di desa itu Om, di sekolah itu karena bangunannya terkenal angker katanya. Deki ini mencoba menepuk bahunya Tantri Om. Tapi Tantri bilang dia nggak apa-apa. Walaupun saat itu rasanya dingin dan panas. Dan terus-terus berulang dan terasa seperti menekan. Dan juga merayap ke dalam tubuh dan naik ke tengkuk hingga ubun-ubunnya. Rasa itu datang hampir setiap hari Om, selama berminggu-minggu. Setelah itu, Tantri cerita ke orang tuanya. Dan bapaknya bilang, ada yang mengincar kamu di sekolah. Taburkan garam di sekitar badanmu dan di bawah kursi. Besoknya, Tantri melakukannya diam-diam. Setelah itu rasa panas dingin itu menghilang Om dari tengkuknya. Tapi rupanya itu baru awal dari gangguan besar yang menimpa keluarganya mereka. Jadi memang pelan-pelan si anak ini atau Tantri ini meningkat Om ya, rasa kepekaannya atau batiniahnya, sehingga hal-hal kecil seperti di sekolah pun bisa dia rasakan. Apa ada kaitan lain Om? Apa Tantri ini diincar Om? Bisa kedua-duanya. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang mengincar karena mungkin Tantri ini memiliki satu energi atau cakra, atau sering kita dengar kayak weton tulang wangi. Itu. Berikutnya juga bisa ini ya Mas ya, mungkin gangguan atau mereka mendekat atau diincar atau diserang. Atau mungkin juga ditandai nggak sih Om Tantri? Ditandai juga bisa. Kan kalau kita lihat dari perjalanannya waktu kecil yang melihat pocong itu, apakah di situ mulai ada tanda-tandanya? Sebelumnya ini juga sudah mengalami ya. Bahkan seperti kasus-kasus yang lain, sepertinya juga punya sahabat imajiner mungkin. Tapi tidak terlalu kuat ya. Lebih ke auranya itu menarik tapi menahan ya. Jadi tidak semuanya bisa masuk tapi bisa merasakan dan mendeteksi. Jadi emang Tantri ini kelihatan berani juga Om ya untuk bisa berinteraksi dengan makhluk seperti itu. Dan suatu malam Om, rumah tetangganya Tantri ini namanya Bibi Eca, ramai Om, dipenuhi orang. Ternyata di sana Bibi Eca kesurupan. Lidahnya terjulur panjang dan matanya merah. Meski tubuh Bibi Eca ini kurus, tapi kuatnya di luar nalar Om. Dia bisa melempar tubuh lelaki yang mencoba menenangkannya. Jadi udah dipegangin tapi terlempar Om. Gak kuat. Warga pun panik sampai akhirnya ayahnya Tantri datang dan mencoba menenangkan Bibi Eca. Saat akan diserang, Bapak Tantri menghindar. Beliau membaca ayat kursi, lalu bapaknya meludahkan doa itu ke mulut Bibi Eca. Seketika Bibi Eca langsung pingsan Om. Namun setelah itu, hidup Bibi Eca hancur. Kesurupan masih sering terjadi Om. Dan Bibi Eca juga sering muntah darah, muntah rambut, badannya juga panas. Dan tak ada tabib yang bisa menyembuhkannya saat itu. Akhirnya, Bibi Eca meninggal dalam keadaan mengenaskan. Orang-orang yang memandikan Bibi Eca, itu memandikannya itu di atas batang pohon pisang Om. Karena nggak ada yang berani untuk menyentuh tubuhnya. Lalu ibunya Tantri bercerita bahwa penyebabnya adalah seorang wanita bernama Saber. Seorang dukun santet dari selatan yang kini dipanggil warga Nyai Saber. Saber dikenal licik. Ia datang membawa makanan, lalu menanyakan nama seseorang dan menjadikannya tumbal Om. Korban biasanya mati perlahan, dan setelah itu Saber muncul lagi untuk meminta maaf. Wajahnya tampak muda kembali setiap kali mendapatkan korban baru. Nah, saat kecil Om, Tantri ini sering melihat Nyai Saber selalu berkeliling membawa pisau berkarat dan menutupi kepalanya dengan handuk kecil. Tantri juga ingat kalau dulu dia pernah melihat Saber hadir di masjid saat tarawih. Duduk pakai mukena, tapi nggak sholat.
Di sana, dia menanyakan nama orang-orang untuk dijadikan mangsa berikutnya. Namun, santetnya Saber untuk Bibi Echa terjadi karena anak Saber ditolak cintanya oleh suami Bibi Echa. Jadi dendam itu yang membuat semua tragedi dimulai. Target awalnya adalah suaminya Bibi Echa, Om. Tapi gagal dan target penggantinya adalah Bibi Echa. Di catatan ini tertulis, Om, katanya caranya dengan menaruh tumpukan batok kelapa di pintu belakang rumah Bibi Echa. Ketika batok itu tersenggol dan jatuh, terdengar suara seperti ledakan sebagai tanda santet berhasil masuk. Setelah itu, Om, Bibi Echa mulai mengalami gangguan, termasuk kesurupan dan 3 kali keguguran. Bayi-bayi yang meninggal pun disebut ikut mengganggu karena tidak pernah menerima kasih sayang atau doa. Ini termasuk parah sih, Om, sebenarnya santetnya ya. Tapi yang menurutku jelas, itu warga tahu sebenarnya siapa pelakunya. Tapi kenapa nggak ditangkap, Om, saat itu, Om? Iya, mungkin seperti yang terjadi di kita ya, satu budaya, bahwa seseorang yang benar-benar memiliki ilmu itu, bukan ngaku-ngaku ya, itu ditakuti secara metafisik. Karena nanti dikhawatirkan akan nyebar, misalkan makhluk astral, menyebar bibit penyakit, memberikan teror, itu. Jadi memang bukan karena takut, Mas, tapi waspada dan hati-hati. Gitu. Apalagi nggak ada bukti Nggak ada fisik bukti ya. fisik. Karena kalau kejahatan metafisik ya, itu kan tidak bisa dibuktikan. Takutnya nanti mengarah ke fitnah. Iya. Walaupun benar adanya, tapi kan mana buktinya, kecuali orang itu ngaku sendiri. Gitu. Tapi, Om, nih ya, Iya. setiap kali si Nyai Saber ini dapat nyawa, Om, itu mukanya kembali muda kan di situ ditulis. Iya, iya. Kira-kira santet apa ini, Om? Saya belum bisa mendetailkan apa itu ya. Apakah kembali muda itu karena ilmunya, dia punya ajian, syaratnya harus ngebunuh orang nih misalkan ya, jadi tumbal gitu. Atau dia melakukan itu, kemudian imbalannya. Jadi kita lihat dulu nih juga jenisnya apa, harus kita tahu dulu. Dan satu lagi, Om, sebenarnya. Aku baru tahu sebenarnya ini. Yaitu tentang batok-batok kelapa. Apakah itu media, Om? Bisa media atau peralatan? Penunjangnya. Ya, peralatan yang dipakai. Kalau media ataupun di sini sarananya. Mungkin yang akan dipakai untuk itu. Perlengkapan gitu, dalam ritual pengirimannya itu gitu. Berarti emang Saber ini emang udah dari dulu berarti, Om, ya? Melakukan santet ini. Iya, aktivitas ini Aktivitasnya. ya. Iya. Menurut saya sudah lama ya, tapi ilmu ini dipelajari cukup lama. Jadi mungkin sekarang mapannya, nah Mas, kalau kita sebut itu. Tapi ini ilmu hitam. Ilmu hitam ya, Om, ya? Iya. Nah ini, Om, jadi kisahnya yang paling parah ini muncul pada saat keluarganya Tantri ini menolong Bibi Echa. Jadi pada suatu waktu, Tantri mendapat kabar dari ibu, katanya, bahwa mereka sekeluarga harus pindah ke Jawa Timur. Dan ternyata sudah 5 tahun sejak bapak penolong Bibi Echa, beliau terkena santet si Nyai Saber. Dugaannya, Om, ya, itu ketika memang bapaknya Tantri ini menyelamatkan Bibi Echa saat itu. Sebenarnya bapak masih kuat katanya, namun keluarga mereka mulai ikut diteror. Jadi bukan hanya bapaknya, tapi keluarganya Tantri juga semuanya kena. Setelah Bibi Echa meninggal, Tantri juga bermimpi tentang Bibi Echa selama 7 malam berturut-turut, Om. Pada awal mimpi, Bibi Echa tampak bersih dan mengenakan baju putih. Tetapi lambat laun, wujudnya berubah menjadi kurus kering, dan lehernya seperti tercekik, dan ia menangis sambil minta tolong. Makin lama, setiap malam menjelang maghrib, kaca rumahnya digedor, Om. Kadang batu kecil dilempar ke atap. Udara di rumah jadi panas dan sesak. Lalu ayahnya kemudian jatuh sakit. Dan dari luka kecil di tubuhnya itu, Om, keluar bilatung hidup. Ibunya Tantri pun mulai sering pendarahan hebat tanpa sebab. Sementara Tantri kembali merasakan dingin yang merayap dari kaki hingga kepalanya. Di catatan bilang, entah bagaimana awalnya, warga mulai bergosip bahwa ayah Tantri seorang dukun. Untuk membuktikan sebaliknya, ibu memanggil tetangga untuk menyaksikannya sendiri. Jadi emang dibalik fitnah ini, Om, ya.
Dan pada suatu malam Om, suara anjing melolong dari gunung, pertanda peperangan gaib. Ayah yang sedang semedi tiba-tiba jatuh lemas dan berlari keluar rumah. Tetangga mereka, yaitu Mbah Sardi dan seorang pemuda indigo datang membantu. Nah, mereka ini mengeluarkan belatung dari tubuh ayahnya Tantri. Namun saat dipegang, belatung itu berubah menjadi cahaya merah dan melesat menghilang. Namun pemuda indigo itu melihat cahaya biru memancar Om dari tubuh ayahnya Tantri saat diserang, serta makhluk-makhluk gaib yang menyerbu rumahnya. Jadi emang kelihatannya di sini semakin bertahan keluarganya Tantri, semakin juga kuat serangannya Om. Kira-kira emang udah separah itukah jalannya, apa karena udah 5 tahun nih? Ya, cukup lama ya. Cukup lama. Ya, saya mengindikasikan atau merujuk seperti itu, Mas ya. Jadi serangannya itu beraneka ragam dan kayak adu ilmu lama-lama. Perang ilmu. Gitu. Jadi kayak adu kekuatan. Dan tadi menunjukkan beberapa pertanda, misalkan kayak batu dilempar, kemudian mengalami ini dan itu gitu ya. Itu saya sepakat itu ya. Jadi kalau menurut Om Mau juga nih Om, perang gaibnya ini bentuknya seperti apa ya? Itu metafisik, tidak terlihat, tetapi memang ada kejadian fisik yang dirasakan gitu ya. Misalkan suara aneh, hawa yang panas, suara-suara gitu juga. Jadi sebenarnya seperti telepati Mas, nggak saling jumpa secara fisik tapi secara halus, gaib. Ini mengirimkan ilmu, jadi kayak mengirimkan energi dan juga mengirimkan makhluk. Jadi kuat-kuatan makhluk ini mana yang lebih tua, itu usianya itu yang menang. Tapi secara fisik emang kerasa Om? Iya, secara fisik memang terasa. Terasa. Dan dirasakannya tidak hanya yang memiliki ilmunya ya, tetapi orang di sekitarnya. Oh, jadi pantesan ya warga-warga di sana emang beneran takut karena Nyai Saber itu sekuat itu ya Om? Iya, saya benarkan ya. Jadi memiliki satu kekuatan yang itu kekuatannya adalah menakutkan dan mengancam. Pantesan ini ayahnya Tantri aja sampai kewalahan juga dan nggak kuat. Bahkan di sini Om, ayahnya Tantri dibilang tidak lagi mampu menahan serangan Om. Jadi keluarga memutuskan berobat ke Tambu. Ya. Namun di rumah pengobatan itu, tepat jam 12 malam, ayahnya kembali diserang. Jadi serangan ini terus-terusan datang Om. Kali ini wujud Nyai Saber berubah menjadi kelelawar raksasa dengan wajahnya. Di alam gaib, ia telah menjadi ratu dunia bawah. Dipanggil sebagai Nyai dengan para tumbalnya yang menjadi pengikut. Nah, ayahnya ini bertarung hebat melawan Saber. Setelah itu, pada tahun 2017, keluarga Tantri pindah lagi Om ke Jawa. Bahkan saat dalam pesawat, ayahnya Tantri masih diserang meski melintas di atas laut. Di Jawa, keluarganya Tantri menjalani ruqyah dan pengobatan. Tantri dan ibunya membaik, tapi Om, ayahnya masih belum sembuh. Maka mereka mencari pengobatan lain di Padepokan. Di Padepokan itu ada seorang pengobat muda di sana dan berkata, dalam tubuh beliau ada 2 pusaka, yang satu keris dan satunya lagi telur. Itu bukan benda dunia, tidak bisa diambil, hanya bisa dijaga. Setelah dilakukan ritual perlindungan itu Om ya di Padepokan, gangguan mulai mereda. Kabar dari desa datang, makin banyak orang meninggal dengan cara aneh. Dan semua pernah dikunjungi oleh Nyai Saber. Beberapa tahun kemudian Om, dan menjelang akhir 2024, dapat kabar bahwa Saber telah meninggal. Tidak ada warga yang berani memakamkannya karena merasa ia menerima balasan atas perbuatannya. Dan setelah Saber meninggal ini, ayahnya Tantri akhirnya benar-benar sembuh dari santet yang selama ini menimpanya. Jadi memang jelas ya Om ya, atau dugaan warga, begitupun keluarga Tantri, benar adanya gitu bahwa memang yang menyantet ini adalah Saber. Iya, ada indikasi ke sini ya. Dan tadi perlu juga saya pertebal bahwa banyak warga mengalami kematian yang aneh ya. Berarti ini mungkin hampir sama seperti Ratu Penyihir. Nyai Saber ini. Kayak lampir gitu nggak sih Om? Iya, mungkin memiliki satu ajian-ajian ilmu hitam.
Soalnya di gambaranku ya ketika membaca kasus ini, itu tergambar sosok perempuan yang memang tidak terlihat tua banget, Iya. nggak kelihatan muda juga gitu, Iya, Om. ya ibu-ibu lah, Iya, 40, betul, ibu Bang, muda, betul. iya. Iya. Dan tadi juga sempat ini ya, agak dipertebal sedikit bahwa ketika dia menyelesaikan tugasnya, dia kembali muda. Berarti juga kayak ada mungkin susuk ya di sini. Ritual Atau- yang dia jalanin iya. ya, Om ya. Ya, susuk untuk awet muda. Dan notes lagi nih, Om. Tadi kan ayahnya Tantri kan sempat menyeberang lautan ya. Tapi itu kok masih ada efeknya. Apa emang sekuat itu, Om? Saya berpendapat bahwa entitas itu sudah ada di dalam tubuh ayahnya Tantri. Jadi bukan kemudian dikirim lewat atas laut, tapi dimanapun dia berada, entitas itu bisa bekerja, karena sudah di dalam. Jadi terbawa. Misalkan dia naik pesawat, terbawa ada entitasnya, jadi bisa dilakukan lintas pulau. Kan sudah dikirim lebih dulu. Di badan sudah Ya, ada di sudah badan. ditanam, iya. Iya, Jadi iya. entitas itu menganggap bahwa ayahnya Tantri itu inangnya. Nah, gitu, dari dalam. Dan untuk dua benda itu, Om, yang dibilang sama pengobat muda, telur dan pusaka ya, telur dan keris. Nah, itu kira-kira apa, Om? Pertanda apa itu, Om? Apakah itu punya bapaknya? Ya. Apakah itu kiriman dari Saber? Saya menganggap itu sebenarnya pusaka bawaannya, punya bapaknya. Telur itu kan untuk netralisir, keris itu untuk menjaga. Benteng, ya saya bisa menyebutkan benteng gaib. Pusaka jadi, Om ya, Iya. masuknya ya? Yang dia termanifestasi ke alam gaib. Tapi itu bisa diwujudkan, bisa ditarik. Bisa ditarik sebenarnya ya? Iya, telurnya pun sama itu. Berbahaya nggak, Om? Apa itu yang membuat ayahnya Tantri sampai berani bisa bantu Bibi Echa ya? Saya mengindikasikan gitu. Jadi kayak kita sebut itu telurnya itu adalah tameng, kerisnya itu adalah senjata. Jadi itu untuk perang. Oke, menarik nih memang ya. Jadi memang bapaknya Tantri ini ternyata udah mengerti bahwa dirinya tuh sanggup sebenarnya untuk melawan itu gitu, Om ya. Karena udah ada bekal. Ada bekal, puncak ilmunya juga, gitu. Makanya berani ngelawan. Kalau warga-warga yang lain hanya ancaman, gegabah itu ya. Lewat, Om ya. Ya, seperti yang tadi diceritakan, yang meninggal aneh dari warga itu. Kalau untuk ilmu atau ajian yang dipakai Nyai Saber di alam gaib berubah jadi kelawar itu ajian apa, Om? Atau ilmu apa itu? Iya, ini bisa disebut seperti ajian Lowo Irnya atau kelelawar hitam. Memang di sini bisa menggunakan dua media. Pertama adalah kelelawar hidup, memang benar-benar hewannya. Yang kedua, merubah atau memanifestasikan tubuhnya menjadi kelelawar. Jadi kelelawar jadi-jadian. Kayak siluman ya? Bukan, manusia yang berubah menjadi hewan dengan ajian tertentu. Bisa mengarah ke nomor 2 ini, Mas. Jadi ini mungkin bisa disandingkan sebagai contoh, misalkan seperti pesugihan babi ngepet. Nah, Nyai Saber ini bisa merubah tubuhnya menjadi kelelawar, tapi bermuka manusia. Dan yang membedakan, kalau yang pertama ajiannya itu menggunakan kelelawar hidup yang kecil, ini bisa menggunakan berwujud atau menggunakan kelelawar yang lebih besar. Jadi lebih besar lagi dari kalong. Bisa sebadan manusia, tapi wujudnya kelelawar. Dan bentuknya gaib ya? Bentuknya gaib, tapi kalau nyata pun ya separuh manusia. Jadi si pelaku ini mukanya, badannya kelelawar. Oh, berarti keilmuannya sama kayak babi ngepet ya, Om? Ya, tapi bedanya kalau babi ngepet kan untuk pesugihan, kalau ini untuk ilmu tertentu. Biasanya ajian ini juga untuk mengirimkan santet, teluh gitu ya, guna-guna, dan menyebarkan penyakit. Bisa medis dan non medis. Dan bahkan orang yang terkena itu ketika meninggal bisa ngeluarin kelawar dari mulutnya. Nah, kemampuan yang ditekuni oleh Nyai Saber ini itu bisa memerintahkan bangsa-bangsa kelelawar baik nyata ataupun gaib. Dalam hal ini sudah disebut Masame, yaitu siluman kelelawar. Baik. Nah, terakhir nih, Om. Ya. Kira-kira nih, Om, kalau menurut Om Hao, ketika Nyai Saber itu meninggal, apakah serangan ke keluarga Tantri dan bapaknya Tantri itu selesai, Om? Saya benar menjadi pertanyaan, meninggalnya dalam bentuk apa? Apakah sudah benar melihat jasadnya? Iya. Atau hanya simbolik ya?
Toh kalau Nyai Sabar itu meninggal ya, menurut saya tetap secara korinya tetap akan mencari ini mas, pengganti. Dia akan menitis dan beberapa entitas piaraannya akan menuntut balas. Nah kasusnya di bapaknya ini masih terbawa, walaupun yang nyuruh sudah meninggal, tapi kan yang dikirimkan mas, Iya. masih melekat menurut saya. Jadi Ya, bisa Om, suatu saat kejadian lagi. sangat bisa. Yang diperlukan adalah pengobatan alternatif untuk penanganan non medis. Jadi harus dinetralisir, harus dibersihkan, semuanya harus mandi kembang macam-macam gitu. Perawatan mungkin ya Om. Perawatan dan memerlukan satu hal yang kalau kita sebut tuh kayak topo pendem ya, atau dikubur tapi sebatas ini. Jadi tidak 100 tubuh, jadi hanya sebatas leher. Jadi emang keluarga Tantri ini harus tetap waspada ya Om. Harus sebelum itu ruatannya berhasil, yang dilakukan misalkan minta ke tokoh agama atau praktisi lain gitu untuk netralisirnya. Oke Om, mungkin kita cukupkan bedah kasus kali ini Om ya. Jadi buat Sobat Javanika yang punya kasus serupa bisa langsung dikirimkan kemana Om? Ke alamat email arsipceritaktc@gmail.com. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Serta share sebanyak mungkin dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Sampai jumpa di kasus gaib selanjutnya.